Review film Azab. Sempat saya hidup sering share berita hoaks, matinya kebanjiran fakta. Kakak saya menitipkan. Orang yang tidak tahu berterima kasih pada dia, Bu. Film yang digarap di Texas ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Kartika yang sedang menikmati sore harinya dengan berendam di sungai. Bersamaan dengan itu, ibunya dan para warga yang lain berdatangan lalu menyuruh Kartika untuk segera meninggalkan sungai. Akan tetapi Kartika menolak karena dia mengira jika dia akan dilaporkan kepada polisi. Ibunya pun membantah karena masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Namun, Kartika terus menolak karena dia sangat takut jika masuk penjara. Sebentar lagi hujan turun. Ibunya yang mantan pawang hujan menyuruh agar Kartika segera pergi dari sungai karena sebentar lagi hujan dan otomatis air akan naik. Namun lagi-lagi Kartika menolak untuk naik dan bahkan lebih rela digulung air daripada ikut bersama ibunya. Bersamaan dengan itu, hujan disertai petir pun mulai turun. Ini sungai, Bu, rawan petir. Dan ternyata si ibu ini yang kita panggil saja Ibu Siti adalah tantenya si Kartika. Sorry guys. Para warga membujuk Bu Siti agar meninggalkan saja si anak senja ini karena sungai adalah tempat yang rawan. Dan benar saja air pun mulai deras dan si Kartika pun terbawa arus. Ya sedikit saran dari saya, daripada teriak-teriak mending diambil paksa aja sih. Lebih hemat tenaga dan waktu maksudnya. Kartika pun terbawa arus dan meminta tolong. Bu Siti meminta warga untuk menolong Kartika. Akan tetapi warga menolak karena mereka mengaku sudah kelelahan. Kelelahan karena apa? Orang cuma teriak-teriak doang. Tiba-tiba sebuah kayu muncul dan mendorong Kartika sampai dia hilang dari penglihatan semua orang di sana. Lelah sekali, Bu. Bukannya tidak mau nolongin, Bu. Kartika! Kartika! Kita cari ke sana, Bu. Ya, Bu. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika air sudah kembali tenang, para warga kembali mencari Kartika dan menemukan dia sudah tidak bernyawa dan terdengarlah lagu ungu. Keesokan harinya, jenazah pun dimandikan. Proses pemandian itu diiringi dengan hujan dan petir yang menggelegar. Jenazah pun kembali dimasukkan ke dalam rumah, entah sudah selesai atau belum proses pemandiannya. Emangnya suami ibu ikut juga mencari Kartika? Secara tidak terduga, petir pun menyambar tenda pemandian jenazah sampai terbakar. Saat di dalam rumah, kain kafan pun disiapkan. Akan tetapi, kain kafan yang terlipat itu sangat susah untuk dibuka seperti dilem. Karena dipaksa, kain kafan itu pun sobek dan bolong. Masa? Kamu jangan bercanda. Beneran. Sepertinya ini kainnya tidak... Ibu pun melapor pada Pak Ustadz jika kain kafan telah robek dan harus diganti. Pak Ustadz kemudian menyuruh bapak-bapak untuk mencari kain kafan baru bagaimanapun caranya. Ke toko atau kemana saja? Baik, Pak Ustadz. Sudah jantung hatiku mati. Itu, Pak. Bapak telat datangnya, orangnya pergi ke rumah saudaranya, Pak. Tapi kalau untuk perempuan udah ada yang ambil kemarin. Berapa hari? Bapak-bapak yang disuruh pun bergerak untuk mencari kain kafan. Akan tetapi hasilnya nihil karena mereka tidak kunjung menemukan kain kafan dimanapun. Pak Ustadz lalu menyuruh agar memakaikan kain kafan seadanya dan bila perlu kain yang robek dijahit saja. Sebenarnya apa yang sedang menimpa almarhumah?